Ini ulama kalau tamak dengan dunia ya kayak gitu. Ya. Adam itu alim. Udah punya hafalan ayat, tapi karena dia salah pergaulan dengan sales, itu masalahnya. Ngikutin maunya tim sukses, itu dia. Gak terima dengan adanya. Ini godaan-godaan ini akan muncul. Dan memang orang berilmu, memang para ulama, ini musimnya digoda. Dapatkan sesuatu yang baru yang tidak ada di rumahnya. Padahal yang di rumahnya sudah lebih baik. Mari kita baca saja ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul azim. Pembicaraan yang ada di ayat ini itu sebagaimana teksnya fil ardi. Adam sudah berada di bumi, sudah tidak lagi berada di al-jannah yang sering diterjemahkan dengan surga. Siapa yang nyuruh? Meskipun al-jannah itu sendiri, saya lebih cenderung memaknainya dengan taman di muka bumi, tapi lain. Satu kawasan kalau sudah istimewa, maka dia akan dinamakan dengan istimewa. Meskipun berdampingan. Kawasan di bumi itu ada yang disebut dengan al-jibal, gunung, ada yang disebut dengan an-nahar, sungai, ada yang disebut dengan al-bahr, dan ada juga yang disebut dengan al-jannah, taman atau kebun yang subur. Ketika kita disebut namanya al-bahr, lautan, jangan berpikir bahwa dia berada di luar bumi, dia bagian bumi. Ketika disebut dengan an-nahar atau al-anhar, sungai-sungai, rasanya tidak mungkin kita membayangkan bahwa dia berada di luar bumi. Dia ada di bumi. Pun kita bisa mengartikan al-bustan, al-mazra'ah, kemudian termasuk al-jannah. Bayangan kita jangan buru-buru keluar bahwa dia berada di luar bumi. Dia bisa berada di bumi, dan hampir semua yang berhubungan dengan cerita bumi ini, jannah itu memang bicara tentang bumi. Contohnya tentang kisah kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Lihat dalam surat Saba. Ya. Ayat ke 15, silakan dibaca.
Ini kita harus mampir-mampir begitu sebelum masuk ke sini. Kalau enggak nanti putus. Kan suka gitu sinetron juga kan. Tayangan yang lalu baru sekarang gitu. Supaya tidak putus. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Shadaqallahul azim. Jannatun. Ini kaum Saba punya jannatani. Jannatani ini adalah menunjukkan kepada 2. Tasniahnya jannatun. Kalau jannatun jamaknya, mufradnya jannatun, tasniah jannatani, jamaknya jannatun. 2. Kalau kata jannah itu diartikan dengan surga, mestinya yang dimaksud dengan jannatani bagi kaum Saba juga berada di bumi. Nah, itulah arti jannah yang ditinggali oleh Adam dan Hawa. Ini dari dulu sudah saya sampaikan, tapi bukan hal yang prinsipil lah, supaya nanti kita tidak menghabiskan energi surga bumi, surga bumi, surga bumi, lama. Jadi saya ulangi, Adam, kisah Adam yang ada di ayat 30 surat Al-Baqarah ini, Adam dan Hawa sudah berada di bumi, bukan lagi fil ardi, di bumi, bukan lagi di al-jannah. Meskipun jannah pun sebenarnya berada di bumi. Ini minoritas ulama. Nah, kenapa diistilahkan dengan jannah? Subur buminya, kaya alamnya, lengkap fasilitasnya untuk Adam. Nah, akibat dari 1, salah pergaulan, 2, salah guru pengajian, 3, tidak terima dengan bagian, dan lupa 1 ayat pesan Tuhan, pelanggaran 1 syariat, maka keadaan kehidupan Adam yang dilukiskan dengan taman yang indah, sarwa subur, berubah total menjadi kehidupan yang serba sulit. Jiwa orang di surga itu bahagia. Di dalam hatinya ada bunga-bunga, ada buah-buah segar, ada sungai yang mengalir. Jiwanya serba segar. Sekarang pindah karena melakukan 1 pelanggaran syariat menjadi serba sumpek. Bumi yang luas jadi sumpek. Saya kadang-kadang bingung, kita hidup sendiri ya. Ada orang-orang yang kamar rumahnya tuh cuma 2x3, tapi ya hidupnya kayak orang segar gitu. Bisa senyum, bisa canda, ketawanya ngakak sampai kedengaran 7 rumah. Tapi ada orang yang rumahnya gede, semuanya ada, kok mukanya kayak orang sumpek enak gitu, kayak orang sesek gitu. Itu karena ini bukan surga lagi, bukan jannah lagi, ini sudah fil ardi. Itu ada yang gitu ya. Kalau saya lihat sini rata-rata sih insya Allah ya. Ya di sini gitu loh, di rumah ya nggak tahu lah. Wes, kita singkat. Nah, akibat dari pelanggaran tadi, Adam kehilangan
kebahagiaan hidupnya. Gak ono gunane rezeki sing mambrah-mambrah yen atimu ora celak karo pangeran gitu. Sudah turun di kawasan yang lebih rendah, kalau kemarin mah tipenya tipe real estate, lux, namanya juga wah sudah macam garden gitu loh. Sekarang pindah menjadi kontraktor, kontrak rumah, Brebes mili, dari atas Brebes di bawah. Ya, sudah punya anak dan sudah terjadi rebutan istri, anaknya sudah ada yang meninggal. Saat itu Allah mengumumkan ini. Ini tafsir Syarif Rahmat yang berbeda dengan semua tafsir. Nggak apa-apa, siap diuji. Saya sudah lebih 20 tahun punya pemahaman seperti ini, beda dengan semua mufassirin hampir. Karena hampir semua mufassirin mengatakan ini adalah cerita akan menciptakan Adam. Saya katakan tidak. Ini kalau kajian kayak gini diuji lulus bisa profesor juga. Tapi siapa yang ujinya ya kira? Mau aneh-aneh sih. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu, hei Muhammad gitu, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan, bukan menciptakan, tolong ya, bukan khalikun. Kalau khalikun basyaron, ciptakan makhluk berkulit. Aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah biasanya ada yang diurusnya kan. Lah kalau masih berduaan di sorga, di dalam tempat yang itu kok khalifah. Tapi nanti ada yang memahami ini rencana jangka panjang. Ketika Allah mengumumkan akan menciptakan Adam dan Hawa dari tanah, jangka panjang sudah disebut. Nanti ke depannya dia jadi khalifah. Fil ardi nanti, sekarang kan fil jannah. Nah ini rumit sendiri. Sekarang di jannah, besok di bumi. Terus gimana kok bisa begitu? Harus gini-gini, kesuwen. Saya bilang Adam sudah di bumi secara umum, di kawasan umum, bukan lagi khawasul khawas. Tadi yang lewat. Kenapa Adam dari jiwanya yang bahagia, dari hidup yang serba bahagia ada, kok jatuh? Ini ulama kalau tamak dengan dunia ya kayak gitu. Ya, Adam itu alim, udah punya hafalan ayat sih, tapi karena dia salah pergaulan, tergoda dengan sales, itu masalahnya. Ngikutin maunya tim sukses, itu dia. Gak terima dengan adanya. Ini godaan-godaan ini akan muncul. Dan memang orang berilmu, memang para ulama, ini musimnya digoda untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang tidak ada di rumahnya. Padahal yang di rumahnya sudah lebih baik. Nah, malaikat protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau akan mengangkat, bukan menciptakan ya, mengangkat orang yang akan menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, itu yang jadi khalifah. Ucapan malaikat ini didasarkan atas peristiwa yang sudah terjadi. Ini pelajaran. Mengangkat pemimpin
harus membaca track record di belakang, bukan janji-janji. Saya janji, alah. Jangan percaya dengan janji, tapi track record yang harus dipelajari. Jadi malaikat khawatir. Lah, apa yang mau diangkat jadi khalifah yang ngurus bumi ini, itu tuh. Yang kemarin mata ini dulure dhewe kuwi. Teman sendiri aja dibunuh kok. Keluarga sendiri aja dimatiin kok. Apa dia yang mau diangkat? Apa sih Qabil itu? Kira-kira begitulah. Nah, kalau tafsir yang lain biasanya apa? Yang dimaksud dengan yang pernah, ini malaikat mengatakan seperti itu karena pernah menyaksikan ada manusia yang melakukan pembunuhan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bangsa jin. Berarti cerita yang lalu pernah terjadi pembunuhan. Janjane gampang banget. Yang menumpahkan darahnya Qabil. Jadi yang diduga, dicurigai oleh malaikat bahwa akan diangkat jadi presiden itu Qabil, sang pembunuh. Gitu loh. Membunuh, menumpahkan darah dan perusakan itu hukumnya nanti disamakan di Quran. Makanya nanti siapa yang membunuh atau menciptakan kerusakan maka hukumnya ini, itu akan sama. Selalu ngerendeng nih antara membunuh dan menumpahkan membunuh dan menciptakan kerusakan. Walaupun nanti menciptakan kerusakan dimaknai dengan perampokan pada surat Al-Maidah. Apa namanya, perompak di pinggir jalan lah gitu. Begal. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid dan mentakdiskan Engkau. Selalu saja isu dua muncul ketika bicara soal kepemimpinan. Yang pertama menjelek-jelekan lawan politik. Kan tadi, wah kalau yang diangkat dia ya Allah nanti numpahkan darah, bahaya, jangan pilih dia. Ada sekarang kan? Bahayanya memilih si Anu, ayo. Ini bahaya ini karena dia alirannya ini, karena dia hubungannya dengan ini. Lihat tuh foto-fotonya, dia bareng dengan ini. Umrah dari dulu. Dan yang kedua, yang muncul itu apa? Isu agama. Itu penting. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini orang yang rajin tasbih, orang yang patuh, rajin zikir, rajin ibadah. Pada saat menjatuhkan lawan, di saat yang sama ngangkat dirinya. Lumrah itu. Musim kampanye isinya cuma itu, coba aja. Hidup ini jelek, dukung ini. Ya kan? Coba buka sekarang YouTube kita, apa namanya? YouTube kek, WA kek. Saya ini sampai bosen ada seorang tokoh tiap hari beritanya cuma jelek-jelekin terus. Saya bilang memang nggak ada kerjaan lain. Nggak ada yang jadi pahala. Ini ngomongin politik dengan saya salah, bohong, saya tahu dari sumber satunya kok. Cuman tidak ada iseng-isengan gitu, terserah aja. Jadi itu, dua isu ya. Biasanya kalau sedang menjelang pemilu, pilpres, pilkada, ini dua isu. Satu, jeleknya orang lain. Kedua, hebatnya. Misalnya saya punya capres dengan Pak Haji Mali, dudukannya lain. Saya akan bilang, capres itu jelek. Yang hebat capres yang ini. Sudah ada ya? Ojo kaget, ojo gumun. Tukang baca Quran biasa aja. Oh pantes. Jadi kalau kita lihat ributnya, Shadaqallahul azim. Kok gitu? Ini praktek hari ini. Isu itu. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jangan sok tahu. Ini sekarang kan kayak tahu banget ya, Ustaz Taufik, tahu nggak?
Pernah nggak ke rumahnya Pak Anies, Pak Ganjar, Prabowo, pernah nggak? Tapi kalau sedang diskusi dengan teman tentang orang tadi kayak tahu nggak? Berani debat. Dari mana? Pasti dari setan. Alas biasa aja ya, nggak kaget kita dari dulunya sudah ada. Dah. Lah, Allah itu maha bijaksana. Kalau nanggepin orang itu gak bertele-tele. Aku lebih tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk, Allah tahu. Mana yang lebih berhak, Allah tahu. Tapi untuk menjawab permasalahan tidak cukup dengan klaim sepihak. Tidak cukup. Kok panjenengan dukung itu sih? Ya pokoknya saya dukung saja. Kudu punya alasan. Gitu. Tadi isunya lawan politiknya adalah berbahaya, dan yang kedua yang didukung politiknya hebat. Itu dah gak kesuwen. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Adam direndahkan, tidak nanggepin. Keluarga Nabi Adam dihina, diem. Lawan politik pamer kehebatan, diem. Apa buahnya? Allah memberikan penghargaan, wa 'allama Adamal asma'a, diberi ilmu, hadiahnya ilmu, pinter. Karena apa? Tidak sibuk menanggapi provokasi orang. Dia ribut, ngaji aja. Tidak habis waktu untuk yang tidak-tidak. Setelah cukup sekolahnya, kuliahnya, tapi belum ada ijazah waktu itu, jadi nggak dipersoalkan. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, lalu diselenggarakan debat capres. Nih, debat itu penting untuk mengetahui dia berhak nggak dipilih, gitu loh. Penting debat itu. Nah, jangan menghindar. Debat, pertanyaan cuma satu, tapi rinciannya panjang. Wes gini. Coba kamu sebutkan nama ini. Ayo malaikat sebut. Sampai hari ini belum ada debat capres suruh nyebut semua nama pulau Indonesia. 17.000 pulau suruh nyebut, ayo. Kalau ada yang hafal langsung saya pilih dah. Kira-kira ada yang hafal nggak? Hah?
Kalau cuma hafal pasar Tanah Abang, pasar Cipulir, pasar burung di, nah itu kan hafal itu, belum capres juga hafal. Itu atau pusat batu, pasar batu di, nah itu kan hafal, nggak usah capres lah. Sebutkan ini, sebutkan ini, sebutkan ini. In kuntum shodiqin, jika kamu itu benar dalam klaimmu bahwa kamu itu karena kamu adalah ahli agama, pinter ngaji, partai agama, lebih layak jadi khalifah, coba itu. Karena urusan ibadah, urusan pribadi, prestasimu di hadapan Allah. Ayo sebutkan. Lah, malaikat semuanya tidak mampu menjawab. Kalau memang kamu kuliah, kamu belajar dengan baik, pakar, jawab dong. Lalu Adam dites juga sama Allah, apal semua, kalah debat, gak repot. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan pada kami kecuali yang Kau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Adam punya ilmu, aku kurang ilmu. Karena Adam itu punya ilmu lebih banyak daripada aku, Engkau al-hakim, Kau bijaksana, pantes Kau angkat dia jadi khalifah, bukan aku. Menurut itu hakim, bijaksana, tahu hikmah rahasianya. Hamba yang dimuliakan, ini kisah ini diceritakan oleh Allah untuk nyangoni Kanjeng Nabi Muhammad, meklan Kanjeng Nabi. Apa? Muhammad, nanti ada waktunya kamu aku umumkan, atau ketika sekarang kamu diumumkan jadi Nabi, kamu siap-siap dihina orang, siap-siap. Kamu baru dapat SK dari aku, dapat wahyu jadi seorang Nabi, seorang Rasul, kamu siap-siap akan dihina, direndahkan orang, karena orang-orang sekitarmu akan meminta sebaiknya bukan orang ini deh yang jadi Nabi, yang jadi pemimpin. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Benar. Pantasnya Quran tuh jangan turun sama si Muhammad tuh, yang orang besar lah itu dari dua kubu itu. Jadi rupanya waktu itu sudah ada 3 partai juga. Ada 3 calon juga. Ini dan Muhammad gitu. Maunya mereka jangan inilah satu di antara 2 saja, ini CC iki wong ya. Udah gak kaget ya? Dulu saya ditanya kira-kira pemilu Pilpres 2024 apa? Alah ABC, benar kan? Terbukti kan? Bukan peramal, kan ABC 3 kan? Ya sudah berapa tahun so. Tapi bukan ramal, pokoknya pikiran di dewek paling ABC, bener. Ada yang mengartikan oh bener ABC apa? Anies bersama Caimin, wah ngawur itu namanya. Oh saya itu maksudnya 3. Tapi nggak apa-apa menafsirkan omongan orang kan, asal jangan menyalahkan aja. Nah, sana. Sampai di mana tadi terakhir? Siap-siap kamu Muhammad, mulai hari ini, nanti sebentar lagi orang-orang akan demo menyerang kamu. Karena apa? Kamu dianggap tidak layak jadi pemimpin umat, dan mereka punya calon dua yang lain.
Maunya kalau nggak Mekah ya orang Taif itu aja lah, jangan inilah. Yeah. Bener kan, Rasulullah sepanjang hayatnya bahkan terutama awal-awal dakwahnya itu ditolak dengan pertimbangan itu. Yang kedua, kamu tak sangoni ya Muhammad, ya nanti kamu direndahkan, dihina, jangan nanggepin. Kamu tenang aja di sini di Gua Hiro, tak tambahin ilmumu tiap hari. Tunggu saja nih, Quran akan turun terus. Maka Al-Quran tidak bisa dihafalkan oleh orang yang tidak cukup sabar korbankan waktu. Tidak bisa. Dia harus bersahabat terus. Yang kedua. Yang ketiga, nanti satu saat hai Muhammad, orang-orang yang menentang dan memusuhi kamu akan sadar dengan sendirinya atas bimbingan Allah setelah terbukti bahwa kamu lebih pintar, lebih unggul dari mereka. Nah, itu Rasulullah tuh sukses tuh. Nah sekarang pindah ke Ustadz Abdul Razak. Abdul Razak, ketika kamu mengumumkan, menyiapkan dirimu menjadi seorang tokoh masyarakat, nanti akan ada orang iri. Alasannya macam-macam, tapi itu sebetulnya bukan alasan yang dibuat untuk menutupi hakikat irinya. Siapa orang we? Ya? Wah, ya nanti muncul tuduhan orang, ya nanti muncul orang bodoh saja mulang. Sabar, manfaatkan waktumu bukan untuk menanggapi orang yang menghinamu, tapi gunakan seluruh kesempatanmu untuk menambah ilmumu. Tuh. Nanti setelah kamu membuktikan pengetahuan kamu, kesalehan dan keikhlasan kamu, itu orang-orang yang nanti balik tuh. Jadi pendukung pengajianmu, sabar. Malah sebaliknya nanti ada kisah yang lain. Ada orang yang dari awal jadi murid malah di tengah jalan ngerusak pengajian. Ada itu. Nanti saya bahas di lain kesempatan. Hamba yang dimuliakan, pelajaran yang lain melukiskan bahwa Nabi Adam itu menjadi khalifah setelah hijrah ke kawasan bumi. Nabi Muhammad akan eksis jadi pemimpin setelah hijrah ke Madinah. Pelajaran, kamu jangan diem aja di situ, hijrah. Rata-rata orang meraih kemuliaan itu setelah hijrah, menjadi besar setelah hijrah. Kalau di Solo terus Jokowi mungkin nggak jadi presiden, tapi dia hijrah ke Jakarta akhirnya jadi presiden. Maka umumnya orang pemimpin tingkat nasional itu pasti di Madinah. Madinah itu kota maksudnya, bukan di Korea lagi. Ini Safir tajid iwadun aman tufarikuhu, kata Imam Syafi'i. Jalanlah, berjalan. Jangan cemaskan yang kamu tinggalkan rumah. Sebab apa? Tajid iwadun aman tufarikuhu. Di situ nanti kamu akan dapatkan pengganti dari orang yang kamu tinggalkan di kampung halamanmu. Ini ada orang kampung sini kan? Ada yang asli kampung. Allah dia asli banget tuh. Itu kan melahan, itu kampung banget. Begitu kita tinggalkan rumah, kita menangis meninggalkan orang tua kita, meninggalkan keluarga kita. Di Jakarta ketemu orang yang perilakunya mendekati orang tua dan saudara kita. Bahkan ada orang-orang yang lebih dari saudara. Safir
Tajid ibadan amman tufariku. Berjalanlah, nanti kamu akan dapatkan pengganti dari orang yang kamu tinggalkan di situ. Saya kalau baca bait syairnya Imam Syafi'i luar biasa. Itu dinyanyiin sama siapa? Nur Asia Jamil. Safir tajid iwadun amman tufarikuhu. Dan terkama Syafi'i apa? Panah tidak akan mencapai sasaran kalau dia tidak lepas dari busurnya. Tidur aja di busur nggak dapat sasaran. Artinya apa? Tinggalkan kampungmu, melesat kau di busurmu dapat sasaran. Tapi bukan berarti asal lepas kena sasaran, minimal sudah ada sasaran. Tidak bisa mengenakan sasaran kecuali lepas dari busurnya. Kan nggak ada orang manah diginiin, nggak ada kan? Mau manah manah burung apa manah macan gitu, ini nggak ada. Lepas dari busurnya. Wal'audu fi ardihi naw'un minal hatabi. Ranting gaharu itu kalau dia masih nancap di tanahnya, di situ aja di kayu bakar aja nilainya. Dia bisa keluar aromanya karena apa? Dipisahkan dari pohonnya, ditarik dari daerahnya, diprosesnya. Ini contohnya nih. Ini gaharu. Gaharu kayak gini murah, ini segini paling-paling cuma 2 juta lah. Dia jadi seperti ini berharga mahal itu karena apa? Tadinya hatab kayu bakarnya, digeletakkan kayu bakar saja, tapi oleh orang diambil proses, dikerikin. Oh ini jadi. Ya. Nah kalau kasturi lain, kan jangan ketipu dengan iklan di Facebook. Ini kasturi kecintaan Nabi. Bukan. Kalau misik yang sekarang itu misik abyad mutasalliq, itu biasa dari bunga-bunga. Kalau misik yang aslinya, kata Imam Ghazali apa? Dalam syair ada, bukan Imam Ghazali ya, saya lupa yang ucapannya. Wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazal. Jika kamu merasa lebih unggul dari orang lain, coba renungkan. Apa hebatmu sih? Kalau kamu merasa unggul dari orang lain karena hebat, tidak, biasa saja, sama saja. Kenapa? Fa innal miska ba'du damil ghazal. Minyak kasturi itu adalah sebagian dari darah rusa. Sehebat-hebatnya minyak kasturi, ya darah rusa kok. Dia tidak akan keluar jadi kasturi kalau bukan dari rusa. Maka kamu jangan sombong, karena yang membuat kamu besar sebetulnya karena ada orang lain dan kau masih tetap manusia. Jadi ba'du damil ghazal, sebagian dari darah rusa. Rusa itu, kalau rusa jantan, bukan, rusa jantan, kalau sedang birahi, itu gemerobios apa kemudian itu? Bercucuran keringatnya, itu dia tuh. Itu minyak kasturi. 1 cc bisa 10 juta. Ya, saya belum pernah anu nih. Tapi lain, kalau yang memang dipakai oleh Nabi itu ba'du damil ghazal. Kalau yang paus mungkin juga ada. Nah itu. Jadi kasturi yang dijual dengan sekian-sekian di Facebook itu, yang dibilang katanya minyak aroma sorga itu kasturian lah gitu. Itu adanya kasturi kalau tidak salah itu di samping di Timur Tengah juga di Tiongkok, di Cina itu. Nungguni kijang pacaran. Syahwat. Tapi ada sebetulnya cuma belum diproses. Musang. Kalau saja ada orang ahli yang punya keahlian seperti pembuat kasturi, musang itu wangi luar biasa. Ada musang apa yang waktu itu saya lagi di tempat Pak Haji Tri ya. Haji Mali bareng nggak waktu itu? Jam 5 sore
di tempat teman-teman onteris sepeda itu. Tiba-tiba, duh ini wangi banget nih, bunga apa nih? Kayak pandan tapi lebih wangi. Orang bilang, itu musang saya tuh di sepeda. Oh, jadi kalau sudah maghrib itu, luar biasa wanginya. Kenapa belum ada orang yang berpikir ternak musang kemudian diambil aromanya itu? Malah dipateni kita musangnya. Orang kita kan bodoh ya. Itu wanginya luar biasa. Saya kemarin mau beli karena kebetulan ada barangnya dan ada teman-teman yang punya, cuma naruhnya di mana ya? Ya nanti mungkin kalau tabula masjidnya sudah jadi kita piara di situ. Wangi betul. Kalau kita piara musang di satu kebun, jarak 10, 20, 30 meter gitu dia bergerak dia udah wangi. Pandan, lebih wangi dari pandan. Ini kalau masjid ini ada musangnya di bawah, woi. Kan nggak mungkin, wah ini aromanya Ustadz Misbah, nggak mungkin, beda. Yang ada cuma ikan di dalam kolam ya. Amalnya dimuliakan, ala kulli hal. Tadi kok jadi ke minyak wangi sih, kemana urusannya? Jadi safir berjalan. Ini bisa seperti ini karena dia keluar dari pohonnya. Ini juga sama. Ini kemarin kiriman dari yang produk ini di Kalimantan itu, pengen hadiah katanya batu cincin punya saya yang paling bagus katanya. Entah ukurannya. Ini apa namanya? Kecubung ratu. Ratuku. Enggak. Semua kita akan mengalami, hanya volumenya berbeda. Ketika engkau akan dipilih Allah, maka di samping kiri kanan depan belakangnya ada orang yang iri. Sabar, jadikan itu pupuk, dia bukan penghambat. Kalau sabar, maka Allah yang akan menyelesaikan. Tapi kalau aral subaha, kalau uring-uringan, ya ngono rampung ke dewe. Uring-uringanmu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau sabar, wis aku sing nangani. Allah yang selesaikan. Ini kan kalau lagi kajian mas semangat, pokoknya saya sabar lah. Nanti begitu ujian itu datang, baru diomongin sama tetangga, orang bodoh amat. Kita mau dibilangin bodoh nggak bakal jadi bodoh kalau memang nggak bodoh. Santai aja. Ustadz Roja kan sesat. Kalau nggak sesat mau 1000 orang ngomong sesat, santai aja. Cuman masalahnya nih kuping kita nih nggak ada filternya, jebol semua, langsung telinga masuk sini. Allah ngasih kita antara suara nggak masuk sini kan, sini deketan mana antara telinga ke kepala ke otak dan ke sini deketan mana? Masuk olah di sini. Kalau ternyata hasilnya bagus, boleh masukkan sini. Disikapi dengan rasa, lalu perbuatan. Masuk sini, dipikir-pikir, kalau saya balas jelek, jangan masukin sini, buang ke tong sampah. Dia tidak merusak telingamu. Juga sama. Haji Jalani melihat kan matanya, daun hijau, subur. Pikir, kata ilmu kedokteran melihat dedaunan yang hijau itu subur. Lihatlah dia terus. Masukkan ke sini, subhanallah. Lihat bini orang. Pikir bentar. Kira-kira kalau saya lihat itu, jadi pahala enggak? Enggak. Buang di tong sampah. Pindahkan pandanganmu. Yang jadi masalah memang kadang-kadang apa yang kena ke sini dianggap baik semua, itu salahnya. Itu ujian.
Apalagi ngelihat bini di rumah sudah nggak karu-karuan potongannya, udah hancur. Sini, jangan masukkan sini. Kalaupun melihat yang cantik, Allah yang maha sucikan, subhanallah, menendang setan yang akan mengganggu kita. Dah. Lah, kita setelah membaca ayat ini akan menghadapi pengangkatan khalifah lokal Indonesia. Jangan jadi orang yang ngomong tadi, dia jelek, bagus ini, jangan. Ditegur sama Allah. Jadi suka pilih, nggak suka jangan pilih. Tapi ya semuanya juga bagus, minimal lebih bagus dari kita. Buktinya mana? Lah dia mah capres, lah kita RT aja nggak ada yang nyalonin. Dah itu enteng. Nanti pilpres Pak Kiai kemana? Saya ke TPS. Iya, aman. Mau nyoblos siapa? KPPS aja nggak boleh ngelihat, mau tahu aja sih. Itu loh. Ya kita jaga kedamaian. Hai mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, ketika Allah akan mengangkatmu, kiri kanan depan belakangmu pasti ada orang iri. Tapi itu nggak ngaruh, tidak akan membuat kamu menjadi putih kalau dipuji. Kalau emang kulit hitam ya hitam aja, tidak akan menjadi hitam gara-gara dicaci. Dia utuh apa adanya. Anggap saja angin lalu, badai pasti berlalu. Nah itu kaidah itu. Badai pasti benar, badai berlalu. Jangan uring-uringan karena memang badai tempatnya di lautan. Kuatkan saja perahumu, kuatkan saja hatimu. Insya Allah semua ujian hidup akan ada akhirnya. Al-Fatihah.